Boleh juga. Mau gak? Enggak, Kenapa? Emang itu lagi ngapain? nih, gue lagi lihat program paslon favorit gue, sumpah deh keren banget. Soalnya programnya tuh relate banget sama anak muda. Wah, yang ini. Kalau gue sih lebih suka paslon yang satu lagi ya, soalnya dia tuh lebih realistis aja gitu program-programnya. Serius yang itu? Wah, Dia mah cuma banyak ngomong doang, gak ada buktinya. Wah, semua orang kan punya perspektif masing-masing. Cuman kalau dari debat yang gue tonton kemarin nih ya, paslon jagoan gue tuh dia lebih jelas gitu jawabnya. Nggak kayak paslon yang itu. Gue mah setiap dia lewat ya, gue skip lah, malesin banget liatnya. Kalian pernah gak sih ngalamin hal kayak yang di video tadi? Kalau pernah, mungkin kalian lagi ngalamin selective exposure. Hah? Nah, simpelnya selective exposure itu adalah kebiasaan seseorang buat memilih informasi yang dilihat, didengar, dibaca, yang sesuai apa yang dia sukai atau yang menarik buat dianya. Kalau misalnya ada informasi yang gak pas, skip aja deh. Nah, dalam teori selective exposure, ada beberapa aspek yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih informasi loh. Salah satunya adalah belief atau kepercayaan. Kita cenderung mencari dan menerima informasi sesuai dengan nilai, pandangan, dan kepercayaan yang kita yakini sebelumnya. Nah, kalau dari video tadi, mereka punya paslon favorit masing-masing. Tapi mereka cuma tertarik sama informasi-informasi yang menguatkan pilihan mereka sendiri. Lumayan ya isinya ya? Lumayan tuh isinya. Gue lihat. Apaan tuh? Ini tadi dapat dari Pak Kades, dia nyuruh kita buat milih paslon yang kemarin tuh jadi wali kota. Tapi hati-hati jangan sampai salah coblos, soalnya nanti bakal didata. Lumayan tuh tadi udah gue buka, bisa lah makan bakso 3 kali. Emang kayak gitu gak apa-apa ya? Bukannya termasuk suap? Aku banget sih lu, kalau lagi masa kampanye kayak begini, pasti tuh semua partai ngelakuin kayak begini. Jangan kaku-kaku lah, santai aja. Bukan lo kemarin pilih paslon satunya lagi. Kalau ada duit mah ya. Bukannya lu juga pilih paslon yang ini ya? Ya gue sih kemarin emang pilih paslon yang ini, tapi kalau nggak dikasih duit gue tetap pilih paslon yang itulah. Ya kan kalau gitu berarti win-win solution. Dia dapat suara lu dapat uang. Kenapa dibawa ribet? Kayak gitu aman ya? Gak apa-apa, percaya sama kita. Selain aspek keyakinan, ternyata dukungan kelompok juga berpengaruh besar loh. Kita menerima atau menolak informasi berdasarkan apa yang dibilang oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya teman atau keluarga mendukung suatu pilihan tertentu, ya kita percaya aja, bahkan ketika ada informasi yang bertentangan. Tadi gue habis baca berita, katanya capres favorit tuh kena korupsi ya. Media itu memang suka jelek-jelekin capres favorit gue. Tapi kan itu media gede, kredibel lah, pasti nggak mungkin asal-asalan. Bodo amat, gue tetap dukung dia. Dalam pemilu, teori selective exposure bisa bikin kita terjebak dalam situasi di mana kita hanya mendengar suara yang sama dan menolak semua suara yang berbeda. Aspek kegunaan informasi dalam teori selective exposure ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita cenderung nyari informasi yang berguna dan bisa menguatkan pandangan kita. Jadi, kalau kita nemu informasi yang bikin kita yakin, akan kita simpan. Tapi kalau kita nemu informasi yang bikin kita ragu, biasanya akan kita skip. Nah, dampak selective exposure itu apa sih? Dampaknya, kita jadi susah banget untuk dengar pendapat orang lain ataupun sudut pandang orang lain. Lama-lama, isi pikiran kita cuma informasi yang sama terus dan bikin kita makin yakin sama pemikiran awal kita. Akibatnya, kita jadi susah nyatu atau sekedar ngobrol tentang perbedaan tersebut. Padahal, kalau kita cuma lihat dari satu sisi aja, kita jadi susah gimana kita paham soal pemikiran orang lain yang beda-beda. Menurut Knudsen 2023, solusi untuk mengurangi selective exposure ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dari platform yang kita pakai, misalnya kayak media sosial. Itu bisa loh kita atur supaya nggak cuma nampilin konten yang kita setuju aja, tapi juga sudut pandang lain. Nah, yang kedua menurut Alamsyah 2024, dari diri kita sendiri dengan biasain cek fakta, mikir kritis, dan gak asal percaya sama info yang cocok sama opini kita. Kalau terbiasa nilai info pakai data, kita jadi gak gampang kemakan hoax dan lebih ngerti sudut pandang orang lain. Yuk mulai dengar dan pahami sisi lainnya. Berani dengar yang beda biar gak salah pilih.